Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya undang kita untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita semua bagi berdiri, kita menaikkan pujian glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Glory,
tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, yang layak menerima kemuliaan di atas segala kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menerima kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, rencana-Mu indah buat kami hari ini Tuhan. Di dalam peribadatan ini kami akan diberkati Tuhan, kami akan dikuatkan oleh Tuhan, kami akan dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan kami akan memperoleh semangat yang baru untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami lemah, kami banyak kesalahan Tuhan. Kami mohon Tuhan pulihkan kami. Kami mohon Tuhan urapi kami, kembalikan kami Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hati Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan dan akhirnya. Kiranya tangan kuasa Tuhan saja yang bersama dengan kami, dan kehadiran Tuhan yang menaungi ibadah ini Tuhan. Berkati untuk setiap kami yang boleh ambil bagian melayani Tuhan. Kiranya hanya urapan Tuhan yang hadir bagi kami. Berkati pula Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan dan kuasa-Mu Tuhan hadir untuk hamba-Mu, sehingga apa yang boleh disampaikan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini Tuhan. Kami di minggu ini boleh menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan yang sempurnakan apa yang kami kerjakan, dan kami mau Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ruangi, lingkupi Tuhan dengan hadirat-Mu, ruangan ini, lebih-lebih ruangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-18 ya. Kita akan baca silih berganti, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Sudah ketemu? Bagi yang masih kuat berdiri, mari kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah dia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang itu berkata kepada orang yang bersungguh itu, "Hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau begitu di dalam." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang
Demikian kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena tadi sudah dibaca ayatnya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pagi menjelang siang ini. Kami kembali ada bersama-sama di ruangan ini, di tempat di mana kami biasa mengadakan ibadah dari tahun ke tahun, termasuk tahun ini, sekalipun tidak setiap bulan karena masa pandemi. Namun kehadiran kami di tempat ini beberapa minggu ini juga adalah merupakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mencari Tuhan, mencari firman Tuhan di dalam ibadah ini. Karenanya ya Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami hanya mendengar suara Tuhan di tengah-tengah banyaknya suara yang ada di sekitar kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang tadi diambil dari Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, yaitu di mana Tuhan Yesus berada di Yerusalem, dan di sana ada orang, sekelompok orang begitu ya, yang berada dalam sakit penyakit. Dari sekian banyak yang sudah sembuh dan yang belum sembuh, ya, satu disebutkan orang yang sudah 38 tahun, ya, 38 tahun ada dalam sakit yang tidak bisa sembuh-sembuh. Padahal dia berharap dia juga sama seperti yang lain, saat berada di kolam Bethesda atau kolam anugerah itu, dia bisa sembuh begitu. Tetapi apa daya, dia selalu kalah cepat saat menantikan goncangan kolam Bethesda, yang dimana saat malaikat turun di situ, dia selalu terlambat. Itu kisahnya. Jadi Tuhan Yesus datang ke situ. Tuhan Yesus tahu persis dengan Bapak yang sudah 38 tahun ada dalam sakit penyakitnya ini. Lalu Tuhan Yesus menawarkan diri, bertanya kepada orang yang sudah 38 tahun sakit itu. Dan rupanya direspon dengan baik. Ini kisahnya ya, saya bawa kisahnya dulu. Direspon dengan baik, dan dia mengangkat tilamnya berjalan.
Nah, karena itu adalah hari Sabat, kejadiannya hari Sabat, maka tua-tua Yahudi melarang orang untuk bepergian, apalagi mengangkat tilamnya ya, untuk tidak boleh kemana-mana. Makanya yang sembuh ini berkata, yang menyuruh saya adalah orang yang menyembuhkan. Lalu ditanya, mana orangnya? Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Dicari-cari. Tidak hanya orang banyak yang mencari Yesus, yang mempertanyakan kesembuhan dan sekaligus mengangkat tempat tidurnya itu, melainkan juga yang sembuh ini bertanya, mencari sosok yang sudah menyembuhkannya, dan akhirnya ketemu lagi. Makanya muncul di situ, jangan berbuat dosa lagi. Baru tahu, oh ini rupanya yang menyembuhkan orangnya. Dan berangkat dari situ, semangat untuk membinasakan Yesus begitu tinggi. Bukan di situ titik persoalannya, sidang jemaat, yang mau kita perhatikan hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu baik. Amin. Makanya tema kita adalah kebaikannya bagi siapa saja. Kebaikannya bagi siapa saja. Kebaikan Tuhan Yesus bagi siapa saja. Tidak terbatas kepada anak-anak, orang tua, orang dewasa, semua usia. Tidak terbatas kepada laki-laki, tapi juga kepada perempuan. Semua gender. Tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua suku bangsa. Tidak hanya tawaran itu terjadi pada saat itu saja. Tawaran itu tetap berlangsung hingga hari ini. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Dan kebaikan Tuhan Yesus dialami oleh setiap pribadi, setiap orang, setiap kelompok masyarakat yang mau menerima tawarannya, menerima tawaran kebaikan dari Tuhan Yesus. Bisa jadi yang mengalaminya Bapak Ibu. Amin. Kalau saya berani berkata, dari waktu ke waktu, sejak saya percaya Tuhan Yesus, saya mengalami kebaikan darinya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini orang yang sudah 38 tahun berada dalam sakitnya. Ada penafsir yang mengatakan ini adalah menunjuk kepada bangsa Israel itu sendiri. Ya boleh-boleh saja. Saya yakin yang sakit ini memang orang Israel. Tetapi Bapak Ibu, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengatasi setiap persoalan hidup bukan hanya terbatas kepada yang sakit. Amin. Makanya pada bagian yang pertama, kebaikannya bagi siapa saja, yaitu di mana Tuhan Yesus menawarkan solusi. Menawarkan solusi di tengah-tengah sakit penyakit yang ada, di tengah-tengah pergumulan hidup yang siapa saja alami dalam kehidupan ini. Ditawarkan, maukah engkau sembuh? Ditawarkan kepada anak-anak muda, maukah engkau kuliah, maukah engkau bekerja,
di tengah-tengah pekerjaan yang susah, di tengah-tengah biaya kuliah yang tidak murah. Maukah Bapak Ibu dalam hal ini menjadi tenang hatinya, menjadi damai hatinya, karena menemukan jalan keluar di tengah-tengah keadaan anak yang bisa jadi menjadi masalah di dalam kehidupan keluarga? Tuhan menawarkan kebaikan itu, solusi itu kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada gereja kita, terhadap apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu. Dia tahu dengan pasti. Dia melihat keberadaan siapapun. Apalagi kita yang sudah percaya. Jangan dipikir Tuhan Yesus tidak mendengar, jangan dipikir Tuhan Yesus tidak tahu, karena Dia Maha tahu atas pergumulan Bapak Ibu dan saya hadapi. Kalau orang yang 38 tahun ini karena sakit, saya kurang tahu kita dalam persoalan apa, disebabkan oleh apa. Kok sepertinya tidak ada jalan keluar. Udah banyak hal yang mungkin Bapak Ibu dan saya lakukan, tetapi jalan di tempat bagaikan benang kusut. Ada orang, Bapak Ibu, yang sudah sekian lama mengharapkan supaya dia tidak lagi terikat dengan hutang. Datang kepada saudara, saudara menjauh. Ya. Siapa yang sanggup menolongnya? Tidak ada. Tapi ada Tuhan, amin. Dengan caranya, ada Tuhan dengan caranya memberikan solusi untuk siapa saja. Itu ada di ayat yang ke-6. Ditawarkan solusinya. Saya yakin Bapak Ibu, setiap orang yang masih hidup, siapa saja, selalu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan kesulitan. Ada tantangan kesulitan itu yang begitu berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Kalau pergumulan itu berat, maka dapat terlihat dari ekspresi tubuh, ya, dari wajah. Bisa jadi tubuhnya di satu sisi dia jadi gemuk. Jangan dipikir orang yang gak ada masalah itu dia pasti gemuk. Gak juga. Karena ada orang punya masalah larinya ke makan itu, maunya makan terus. Ada juga orang yang diperhadapkan dengan pergumulan atau masalah jadi kurus. Kenapa? Kemakan pikiran, berat. Bapak Ibu, Tuhan sudah banyak tawarkan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita menerima tawaran itu? Jangan berfokus kepada apa yang jadi masalah kita, tantangan kita, kesulitan kita, pergumulan kita, Bapak Ibu. Jangan. Kalau Bapak Ibu mau menyerah, ya, ingat 3 orang yang 38 tahun ini, waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Maka jawabannya apa? Tidak ada orang yang bisa menolong dia. Artinya apa, sidang jemaat?
Dia sudah nyerah, dia mau fokusnya kepada kolam Bethesda. Tapi dari sini kita bisa melihat lebih jauh. Sebenarnya dia mau. Dan karena dia mau, Bapak Ibu, ya, karena dia mau, dia mengalami jalan keluar dari masalahnya, persoalan hidupnya. Waktu saya pelayanan ke salah satu gereja, ya, di Jakarta Pusat, ada seorang ibu selesai ibadah menemui saya. Dia bilang, "Pak Pendeta, bantu doa saya." Kenapa? Ada orang yang tidak bayar-bayar utangnya. Bisa tidak, Pak Pendeta, doakan saya supaya orang itu ingat utangnya dan mau bayar. Mau dijadikan debt collector, ya. Saya bilang, ayo ibu, kita berdoa. Kita berdoa. Bapak Ibu, ada orang yang benar-benar terikat dengan utang dari satu kartu kredit ke kartu kredit lainnya. Terikat. Tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana, sidang jemaat. Dan saya belum tahu lagi tindak lanjut jalan keluarnya seperti apa. Tetapi yang saya tahu, Bapak Ibu, setiap pribadi yang mau menerima tawaran dari Tuhan Yesus di tengah-tengah pergumulan hidupnya, kesulitan hidupnya, sakit penyakit dan lain sebagainya, selalu menemukan jalan keluar. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak hanya menawarkan solusi, tetapi yang kedua itu adalah, kalau kita perhatikan di ayat 8, ayat 9, dia juga yang mengeksekusi apa yang ditawarkannya. Itu hebatnya Tuhan kita, sidang jemaat. Dia tidak hanya menawarkan solusi, tetapi dia sebagai pelakunya. Karena dia berkuasa, Bapak Ibu. Angkatlah tilammu, bergegaslah. Dan orang ini, dia membereskan semuanya, lalu dia pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengeksekusi. Dia tidak hanya memberikan cara harus begini, tetapi dia memberikan jalan keluar yang dimana dia sendiri hadir karena dia berkuasa. Amin. Ada orang berkata begini, Tuhan bekerja di dalam kuasanya tanpa harus melibatkan iman, tanpa harus melibatkan respon dari orang yang bersangkutan. Maksudnya begini, Tuhan sanggup melakukan apapun dan dia akan lakukan itu tanpa iman dari seseorang. Pernyataan ini di satu sisi benar, tapi di sisi yang lain perlu dikoreksi, dan bahkan menurut saya cenderung menyesatkan. Kenapa? Allah juga membutuhkan respon kita. Amin. Allah juga menginginkan iman kita. Memang iya, tanpa andil kita, Tuhan bisa sanggup lakukan apapun. Tapi di sisi yang lain,
Tuhan minta pertanggungjawaban iman kita. Amin. Yang tadi, Allah bekerja tanpa andil iman seseorang, ya, tapi perlu dikoreksi dan perlu ditambahkan. Contohnya siapa? Sidang jemaat. Contohnya itu Lazarus. Waktu Lazarus mati, dia bangkit lagi. Lazarus kan nggak punya iman, nggak ada reaksi apa-apa. Betul ya, sidang jemaat? Dan juga Maria sebagai saudara mereka, Marta sebagai saudara mereka, udah pesimis. Dikatakan apa? Udah 4 hari, udah benar-benar jenazah. Kalau kebangkitan di masa yang akan datang iya, tapi kalau sekarang tidak. Betul, sidang jemaat. Ya. Tapi di banyak sisi juga menyatakan adanya iman seseorang. Amin. Salah satunya ini yang 38 tahun menderita sakit ini, lumpuh, gak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia tidak punya iman, dia tetap terbaring di situ. Gak hanya 38 lamanya dia menderita, pasti 38, 39, 40, 50, 55, 60 sampai umurnya berakhir, usianya berakhir, dia nggak akan sembuh-sembuh. Tapi karena iman, dan di dunia ini siapapun termasuk jemaat yang ada di sini, kalau kita punya iman, apa yang Tuhan tawarkan, kita pasti menemukan jalan keluarnya. Amin. Bapak Ibu, ada seorang penafsir mengatakan, William Barclay, ya, dalam Yohanes pasalnya yang tafsiran Yohanes pasal 1 sampai pasal yang ke-7, dia mengatakan begini: tetapi adalah benar juga bahwa mujizat-mujizat itu bisa terjadi kalau kemauan kita dan kuasa Allah bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya mujizat. Penekanannya kerjasama lagi. Bapak Ibu, saya jauh ke belakang nih ya, jauh ke belakang pengalaman saya. Tuh tahun 92, saya tamat SMA 91 92. Pembaharuan komitmen. Awal bertobat kelas 1 SMA, saya itu kepinginnya, rindunya untuk jadi hamba Tuhan. Tamat SMA, mau masuk ke Untan, lalu saya ke Pontianak ketemu abang. Abang katakan saya hanya sanggup untuk membiayai 1 sampai 2 tahun, untuk berikutnya tidak. Terkecoh. Akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan di Pontianak, perusahaan kayu, plywood, bagian quality control. 3 bulan saya bekerja di situ. Saya tetap mengusahakan untuk hadir di gereja, karena selama di kampung, ya, sejak bertobat selalu hadir, selalu mengutamakan untuk ibadah. Singkat cerita,
Ada seorang hamba Tuhan, Tuhan pakai dia seolah-olah itu pembicaraan hanya untuk saya. Dan saya bilang, akhirnya respon saya nangis, Tuhan, jika memang Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan, kalau boleh kuliahnya jangan di Kalimantan. Kalau boleh kalau boleh jangan di Kalimantan. Bapak Ibu sidang jemaat, berarti di mana saja kuliahnya boleh, asal jangan di Kalimantan. Saya kurang tahu kenapa saya sampai mengatakan yang demikian dalam doa saya. Bulan ke bulan jawaban tidak ada. Sekian bulan kemudian ada brosur yang dibawa oleh teman dari abang saya, diberikan kepada saya untuk diisi formulir STT. Saya baca, waduh hebat. Ada doktor, ada profesor yang mengajar. Singkat cerita saya tulis, saya balas isi formulir, serahkan juga riwayat kesaksian, kirim. Sekian lama juga, gimana? Gak ada jawaban. Bulan Agustus 92 itu ada panggilan saya harus ke Jakarta. Bapak Ibu, kuliah di Jakarta penuh dengan macam-macam pergumulan sidang jemaat. Penuh dengan pergumulan. Sering tidak makan karena nggak ada duit. Mau beli buku, itu dari sisa-sisa uang. Saya masih ingat 2.100 untuk bisa makan satu hari di warteg yang ada di depan gereja GKRI Mangga Besar itu. Sisa-sisa uang yang recehan itu saya kumpulkan, saya masukkan ke kantong plastik. Kalau sudah banyak, saya bawa ke warteg, saya tukar untuk membeli buku di toko buku Gunung Mulia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Pastori, begitu banyaknya buku saya, itu karena saya beli sejak zaman kuliah. Saya punya keinginan, saya punya kerinduan untuk punya perpustakaan sendiri. Dan puji Tuhan bukunya sudah mulai banyak, tidak hanya sebagai pembeli buku. Ya, ada di hati itu gimana nanti sekali waktu buku saya juga ada di rak buku saya sendiri atau dibeli orang. Puji Tuhan sidang jemaat. Ini udah mau menghasilkan buku yang ketiga ya Pak Matius ya. Beriman. Bapak Ibu yang dekat dengan saya dari awal, Bu Sujiati udah meninggal, ya, Bu Harti udah meninggal, jemaat-jemaat yang lama udah meninggal. Tapi di sini ada saksi Ibu Yeki. Bagaimana pergumulan saya di sini bersama-sama dengan jemaat iman. Kita bisa beli tanah Pastori, gak ada uang, tapi Tuhan selalu cukupkan untuk jemaat Tuhan.
pakai atas nama majelis gereja kita, salah satu kesepakatannya Ibu Yekti ya, pakai atas nama Pak Suito untuk pastori itu. Beliau adalah penatua gereja kita di tempat ini. Bangun pun pastori itu lewat cara Tuhan, jemaat berdoa bersama, beriman bersama. Saya sampai gaya karismatik berdoa sidang jemaat. Waktu mau beli dan mau bangun itu, kalau kita ada berdoa di sini, saya suka angkat tangan ke samping ini. Tuhan, kalau boleh tanah ini menjadi milik gereja Tuhan. Jangan diikuti cara saya Bapak Ibu ya. Ini karena emosi, ekspresi mungkin. Ya, saya sampai angkat tangan doa. Banyak yang mau beli. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, gak ada yang bisa menutup. Amin. Kebeli. Mau bangun gak ada uang, kita berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Ada orang bapak-bapak Pak Halim, anggota jemaat GKRI Pademangan itu. Kemarin saya tanya sama hamba Tuhan, ketemu di sidang, masih ada nggak, masih hidup nggak Pak Halim? Oh masih Pak, cuman sekarang ada di Bali, tinggal di Bali bersama dengan anaknya. Dia ke Jakarta sekali-sekali datang kalau menyangkut pekerjaan, cuman masa pandemi sudah tidak datang-datang. Beliau mengajari saya beriman sidang jemaat. Saya beriman, tetapi tidak memiliki iman yang seperti beliau. Saya punya pemikiran dulu, kalau kumpul uang jemaat kasih persembahan, naik 1 bata, 2 bata berdasarkan jumlah uang yang masuk. Makanya dibangun, waktu bangun pagarnya itu udah otomatis dulu itu. Dah begitu aja. Tapi singkat cerita sidang jemaat, ini ceritanya untuk gereja kita ya. Ingatkan saya supaya jangan lama-lama di sini, muter-muter di bagian ini, karena ada satu pokok bahasan lagi. Dia datang, bangun Pak, ada berapa uang gereja? Kita punya uang hanya 10 juta. Tambah lagi dari keluarga Pak Suito, kalau nggak salah ada 10 juta, 20 jutaan. Dibangun, dia bilang saya bangun semuanya dulu Pak, nanti belakangan. Iman saya waktu itu masih iman proposal sidang jemaat. Saya buat proposal juga. Tapi dari proposal ini saya belajar sidang jemaat. Ini tradisi kan, apalagi kita mahasiswa yang baru tamat, ya ngikuti kebiasaan lama, buat proposal juga sidang jemaat. Dari 100 proposal yang kita kirim, hanya beberapa yang kembali. Beberapa gereja saya tidak perlu sebutkan lah, ambil bagian. Sebagian besar tidak. Pendeta Benyamin bantu secara pribadi melalui orang-orang yang dikasih proposal itu, ya bantu, tidak atas nama gereja. Bapak Ibu, sejak itu sampai kapanpun saya tidak akan pernah buat proposal untuk pembangunan atau apapun sidang jemaat. Berdoa, selesai pastori ada hutang 10 jutaan dari dinas sosial, datang 3 bulan kemudian datang foto-foto, minta nomor rekening. Dibuatlah rekening DKI Jakarta, tanya itu ada Ibu Yekti majelis kita, ditransfer sesuai dengan keperluan
untuk menutup biaya pastori sidang jemaat. Bayangkan Bapak Ibu sidang jemaat, kalau seandainya pastori tanah ini tidak dibeli, lalu tidak dibangun pastori, gembalanya tinggal di mana? Pasti ke sana kemari. Tapi dengan adanya pastori, Bapak Ibu, kapan saja jemaat membutuhkan saya bisa datang. Kecuali kalau saya sakit dan di luar kota. Gereja kita sama-sama tahu, kita bergumul bagaimana ini bangun gereja. Jalan sudah di atas lantai gereja, bergumul. Kita minta sama Tuhan dengan caranya Tuhan, tanpa proposal sidang jemaat, tanpa proposal. Belajar dari pengalaman pastori, kita berdoa. Justru gereja ini, gedung ini dibangun oleh sidang jemaat yang setiap bulan mengumpulkan uang, dan juga pada saat ini membutuhkan uang untuk pembangunannya. Tuhan menggerakkan hati sidang jemaat sehingga terbangunlah gereja ini, gedung ini seperti ini, dan kita nyaman. Mari sidang jemaat kita beriman, baik untuk gereja kita ini, banyak hal yang harus kita kerjakan, maupun untuk keadaan Bapak Ibu sidang jemaat. Saya tahun depan ini, istri saya udah wanti-wanti, jangan boros-boros, karena Debbie tahun depan akan kuliah. Bapak Ibu, apa itu bukan pergumulan? Untuk kuliah bagi saya itu pergumulan. Sebagai orang tua harus bertanggung jawab, harus mampu mengantar anaknya. Bapaknya, mamanya tidak punya uang untuk masuk ke universitas yang mahal. Kita beriman, berdoa, Tuhan tolong buka jalan untuk anak-anak ini. Pergumulan enggak? Pergumulan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pergumulan yang lain, saya punya pergumulan yang lain. Tuhan menawarkan sesuatu untuk kita, mari kita respon dengan iman. Amin. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku. Apalagi lanjutannya itu, Bu? Itu lagu lama. Beriman. Hanya orang-orang berimanlah yang akan menemukan jalan keluar. Amin. Meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun. Itu iman. Berbuat, melakukan apapun atas nama iman, maka Tuhan akan campur tangan di situ. Bapak Ibu, ada satu tokoh gereja yang terkenal dari Afrika. Bapaknya bukan orang yang beriman. Dia memang dididik oleh mamanya yang beriman kepada Tuhan, tetapi dia bandel, nakal. Mamanya ini berdoa sekitar 20 tahun lamanya, dia berdoa mengimani supaya suami dan anaknya bertobat. Puji Tuhan, sebelum suaminya dipanggil Tuhan, suaminya bertobat. Tidak lama kemudian anaknya pun bertobat dan bahkan kuliah di sekolah teologi, dan punya pengaruh yang luar biasa
untuk gereja dalam sejarah gereja. Agustinus. Betul ya Pak Matius ya? Nanti kalau salah nama ini saya perbaiki minggu depan. Hebat. Apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu? Coba mulai sekarang saat ini dirinci. Apa jadi pergumulan ini? Tuhan sanggup. Dan kita mau serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Amin. Kita sama-sama melihat bagaimana Pak Tony. Ini karena tindakan iman Bapak Ibu. Saya meyakini ini karena tindakan iman. Kalau Pak Tony tidak beriman, Bu Santi tidak beriman, tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Ini kita imani lebih lanjut supaya Pak Tony bisa berjalan normal lagi, semua sistem sarafnya bisa seperti semula. Gak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Makanya saya heran, saya bingung, saya penasaran sampai hari ini, kenapa banyak orang Kristen yang bergereja, yang bahkan melayani tadinya, tinggalkan Tuhan, percaya kepada yang lain. Bingung saya, heran saya, galau juga sekaligus. Kok Tuhan Yesus yang hebat itu, yang tidak hanya berkata-kata tetapi penuh dengan kuasa, bahkan menjamin kehidupan kekal, ditinggalkan. Anak-anak muda, remaja, saya berdoa, berharap dan mengingatkan, tetaplah beriman kepada Yesus. Amin. Tetap beriman kepada Yesus. Untuk apa kamu raih apapun di dunia ini tapi akhirnya kehilangan keselamatan? Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Itu firman Tuhan dan kita harus iman. Yang berikut terakhir, kebaikannya bagi siapa saja, yaitu memberikan peringatannya. Yesus memberikan peringatannya, ayat 14, supaya setiap orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya, hendaknya memiliki hidup yang kudus. Amin. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hidup di dalam dosa. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, di ayat 14 itu, kalau orang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupnya, baru salah untuk mempertahankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Udah banyak mengalami kasih karunia demi kasih karunia, tapi hidup nggak benar, hidup di dalam dosa, tidak ada ucapan syukur, tidak ada mencerminkan bagaimana dia sebagai pengikut Yesus yang baik. Janganlah kita seperti kacang lupa pada kulitnya. Orang suka lupa itu. Pada saat susah, pada saat punya pergumulan, punya banyak tantangan hidup, punya keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, rajin ke gereja, rajin melayani, minta dukungan doa, rajin,
pelayanan rajin. Tapi pada saat dia sudah mencapai apa yang dia inginkan, dia sudah keluar dari persoalannya, pergumulannya, tidak hanya malas. Hati-hati sidang jemaat orang yang demikian, tapi juga hidup di dalam dosa. Sehingga yang demikian nanti kerohaniannya menjadi merosot. Kerohaniannya menjadi apa ya? Bukan hanya merosot. Tidak ada kepekaan lagi untuk hal-hal yang rohani. Jangan bicara tentang moral sama dia. Jangan bicara tentang kesucian. Jangan bicara tentang nilai-nilai firman Tuhan. Gak akan masuk lagi. Saya berharap Bapak Ibu sama seperti bangsa Israel, selalulah ingat sejarah. Amin. Selalulah ingat masa lalu kita, yang seperti apa sih kita ini dulunya. Masa begitunya langsung tinggalkan Tuhan, lalu hidup semau-maunya? Ada nggak orang yang demikian sidang jemaat? Ada. Udah mengecap kebaikan Tuhan, lupa dengan Tuhan. Jangan. Nanti ada pada titiknya, kalau diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, apa kata firman Tuhan tadi? Akan lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Ini yang harus diwaspadai. Amin. Jatuh dalam dosa, iya. Tapi jangan lupa bangkit. Bangun. Semangat lagi. Karena kita ini sama-sama berjuang, makanya kita disebut sebagai orang-orang musafir di tengah-tengah kehidupan dunia ini, yang dimana kita setiap waktu, setiap saat, di berbagai keadaan diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Tapi kan ada Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita, Dia selalu hadir, Dia selalu memperhatikan kita. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita menjadi kesaksian, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menguatkan, untuk menjangkau orang-orang untuk tetap beriman hanya kepada Yesus. Jadi kebaikannya bagi siapa saja sidang jemaat. Yang pertama, Tuhan menawarkan solusi. Yang kedua, Tuhan mengeksekusi dari apa yang Dia tawarkan itu. Yang ketiga, Dia selalu memberikan peringatan supaya kita tidak menjadi orang yang terburuk dari sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita
gundah atau bahkan tidak berputus asa, kecewa, tawar hati dalam menjalani kehidupan ini, di tengah-tengah pergumulan kami yang belum terselesaikan. Karena Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada. Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya bagi kami. Karenanya biarlah setiap kami mau menerima tawaran dari solusi yang Tuhan berikan. Kami boleh senantiasa menyambutnya, menerimanya, karena Engkau adalah yang sanggup mengeksekusi dari apa yang ditawarkan. Dan pada saat kami mengalami mujizat Tuhan, kami bukan seperti kacang yang lupa kulitnya. Bapa di sorga, berkati setiap sidang jemaat-Mu, berkati setiap kami. Kami teringat untuk sidang jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober. Ada Ibu Yekti, ada Tania, ada Ibu Lisa, ada Ibu Rita. Biarlah mereka semua dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, terus dipimpin, diarahkan untuk sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Tania, anak di Pak Matius, yang hari ini berulang tahun. Dalam usianya Tuhan campur tangan anak ini, biar bertumbuh berkembang dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Pak Alek, untuk Pak Tony. Tuhan terus pulihkan keadaan mereka. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong, hari ini dan hari-hari selanjutnya Tuhan pun akan tolong. Untuk setiap sidang jemaat-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan mengerti, memahami bahwa di luar Tuhan Yesus tidak ada iman, tidak ada pengharapan. Di luar Tuhan Yesus mereka tidak akan sanggup menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya kami berdoa di dalam nama Yesus, jadikanlah jemaat-Mu jemaat yang militan, jemaat yang tangguh. Karuniakan hikmat bijaksana kepada hamba selaku gembala sidang, kepada para majelis, supaya kami memikirkan yang sedemikian rupa untuk kemajuan sidang jemaat-Mu dalam beriman, dalam melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk persiapan Natal. 3 bulan kurang lebih waktu yang tersisa. Biarlah hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan baik adanya. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 boleh teratasi dengan baik, sehingga kami dapat melangsungkan Natal kami secara tatap muka, dan semua boleh terlibat di dalamnya, semua bersukacita mengingat peristiwa yang besar di mana Tuhan Yesus mau datang menjadi manusia demi untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk ekonomi sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong supaya ekonomi sidang jemaat-Mu semakin hari semakin baik. Tuhan bukakan jalan, singkapkan, bukakan tingkap-tingkap langit, tercurah atas setiap kami ya Tuhan. Dan anak-anak kami juga adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan, lebih lagi Tuhan juga taat kepada orang tua, hormat, dengar-dengaran nasihat, dan punya mimpi, punya impian yang besar, supaya menjadi orang-orang hebat yang memuliakan Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Kami ingin melihat Tuhan di gereja ini lahir pengusaha, lahir pemimpin-pemimpin hebat, lahir orang-orang yang takut akan Tuhan, sekalipun kami bukan gereja yang besar. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan campur tangan, supaya negara ini tetap aman, tetap terkendali, pembangunan boleh berjalan terus, kesatuan persatuan bangsa tetap ada ya Tuhan. Terima kasih, turunlah hikmat bijaksana atas pemerintah kami,
baik di pusat maupun di daerah. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal. Biar malaikat Tuhan juga berjaga-jaga, terutama untuk Wacung dan sekitarnya, dari mara bahaya api, dari penggusuran yang semena-mena. Di dalam nama Tuhan Yesus, otoritas-Mu ada atas kami. Pakai kami gereja ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Di dalam nama Yesus, supaya banyak jiwa yang dimenangkan. Bukan kami, bukan jemaat-Mu yang menghilang ya Tuhan. Terima kasih kalau selama ini hamba yang salah, Kau juga mengampuni, menguduskan hamba-Mu Tuhan, memampukan hamba untuk menjaga, memagari domba-domba yang ada ini. Kawanan-Mu ini ya Tuhan, kawanan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang, mau kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Besok, lusa, dan sepanjang minggu ini kami ditemukan atau kami menemui kabar satu terhadap yang lain. Semua baik-baik saja ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.